Halo FIFA Mania, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gua Dimas Bada Dan gue Ari Lihardo di acara obrolan Vigo. Gua ditemenin lagi sama Ari setelah episode sama lu. Kapan sih itu? Beberapa pekan lalu. Oh iya, kok gitu tuh kita bahas videonya Messi yang raih Ballon d'Or ke-7 nih. Rekor ya itu ya? Rekor. Orang pertama yang raih 7 Ballon d'Or. Betul banget. Yang belum nonton, nih nanti gua tolong sertain linknya di sini, bisa langsung nonton soal fakta di balik keberhasilan Messi meraih Ballon d'Or Bersama ke-7. PSG. Nah, setelah Messi, episode ini kita mau ngobrolin apa ya? Oh, hair lagi. Ri, sorry. Sorry dong. Nggak usah bahas yang serius-serius kali Iya, ya. iya. Kemarin kan Messi udah, sekarang mending kita bahas kartu merah yang paling, nggak paling ikonik sih, menurut kita ya, paling ikonik di dunia sepak bola. Itu kita bakal nunjukin beberapa fakta soal kartu merah ikonik di dunia sepak bola. Kalau misalnya kalian punya opsi lain soal kartu merah siapa yang ikonik, boleh langsung nanti tulis aja di kolom komentar. Nggak usah pakai lama-lama, langsung aja video pertama dari gua. Ini dia. Kartu merah pertama datang dari Steven Gerrard. Pada 2015 silam, Steven Gerrard pernah mendapatkan kartu merah dalam waktu yang teramat cepat. Saat jumpa Manchester United, dirinya baru masuk sebagai pemain pengganti. Ketika itu, Gerrard baru bermain 38 detik. Saat ingin merebut bola, dirinya kedapatan melakukan pelanggaran keras terhadap Ander Herrera. Imbasnya, Gerrard harus diusir dari lapangan. Nah, Dim, lu udah lihat tuh video tadi. Menurut lu gimana tuh? Seorang Gerrard tuh, legend. Iya, menurut gua ini konyol sih. Maksudnya sebetulnya pelanggarannya nggak gimana-gimana banget kan. Cuman ada gerakan tambahan aja ngeinjek si Ander Herrera ini. Nah, itu yang pada akhirnya penting banget. Iya, gitu. Dalam waktu segitu detik dengan dia baru masuk gitu kan, ya itu jelas waktu itu jadi kerugian besar buat Liverpool. Nah, Ri, ngomong-ngomong soal kartu merahnya Gerrard ini, itu kartu merah Gerrard ini masuk ke dalam salah satu kartu merah tercepat di dunia sepak bola. Nah, Berapa detik waktu ya? 30 detikan lah. Anjing, nggak nyampe gitu. semenit ya? Tadi kan lu nyebutin tuh berapa? Nggak nyampe semenit, pokoknya detik itu hitungannya. Nah, selain itu ada juga, selain Gerrard, ada yang 13 detik, Ri. Siapa itu? Kipernya Sheffield Wednesday, Kevin Pressman. Tahun 2000 di laga antara Sheffield melawan Wolves. 13 detik, gila, 13 detik. Itu lu ngapain anjir 13 detik? Belum sempet ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Makanya, Gerrard ini, kartu merah Gerrard ini masuk ke salah satu kartu merah tercepat di dunia sepak bola. Itu tadi soal Gerrard, kita masuk ke fakta yang kedua. Kartu merah kedua datang dari Zlatan Ibrahimovic. Saat Ibrahimovic berseragam LA Galaxy, sang pemain pernah mendapat kartu merah karena hal konyol. Ibra kedapatan memukul pemain Montreal Impact, Mikael Petroso. Insiden tersebut terjadi di menit ke-40. Semua bermula saat Petroso tampak tak sengaja menginjak kaki Ibrahimovic. Ibra secara tak terduga merespon dengan memukul Petroso. Lucunya, kedua pemain ini sama-sama tersungkur di lapangan secara bersamaan. Nah, itu dia tadi kartu merah dari Zlatan Ibrahimovic yang agak konyol. Menurut lo gimana, Ri? Itu bapak-bapak kenapa sih? Udah tua, makin tua kayaknya makin emosian. Lu lihat tadi kayak itu sebenarnya kayaknya agak nggak sengaja nggak sih nginjeknya? Iya lah. Dan nginjek nggak sengaja, main ditepak aja palanya. Dikeplak. Iya. Dan ternyata pas gue cari tahu tentang Ibra, dari pas di PSG dia emang agak emosional juga. Waktu itu sempet ditepaknya di palanya sama pemain Lille. Dan waktu itu tapi ujungnya nggak sampai kayak tadi sih, nggak sempet ngebalas juga. Udah keburu dipisahin sama pemain lainnya. Iya, cuman konyol ya. Konyol aja, makin tua makin emosi. Bukannya makin sabar ya, udah tua ya. Makin sabar. Nah, itu aja soal Eropa. Mending kita ke sepak bola dalam negeri nih, Dim. Gua punya video ini aja, langsung dilihat aja. Kartu merah ketiga datang dari Yanto Basna. Yanto Basna mendapat kartu merah saat laga final Torabika Bayangkara Cup 2016 melawan Arema Kronos.
Hal ini dipicu karena Basna dianggap menendang botol minuman di sisi lapangan dan mengenai Esteban Vizcarra. Dalam laga itu, Persib kalah dengan skor 0-2. Yanto harus diusir wasit Nusur Fadila pada menit 71 akibat pelanggaran tersebut. Nah itu dia Dim. Betul, itu videonya Yanto Basna. Gue sempet bingung itu kenapa ada botol di tengah situ. Menurut lu gimana dah? Iya, ini kan sebenarnya kejadian Basna versus Esteban Vizcarra ini kan awal mula kenapa ada idiom bobotol. Bobotol. Gara-gara botolnya Yanto Basna. Itu ditendang kan, nggak kena. Padahal nggak kena, itu lewat atasnya dong, paling kena dikit lah. Dia ngapain nendang? Maksudnya ngapain ditendang? Jadi ceritanya waktu itu tuh Persib lagi keadaan kalah 1-0. Gitu. Itu kan final Bayangkara kan. Persib kalah 1-0, di bawah tekanan lah. Persib itu di bawah tekanan. Jadi waktu itu pelanggaran kan, kayak nggak penting gitu. Nah, Basna kesel, ada botol di situ ditendang. Dan sebelumnya Basna tuh udah kartu kuning pertama itu menit 54. Itu kan kejadiannya menit 70 kan. Nah, udah kartu kuning pertama menit 54, kena itu kartu kuning kedua ya kartu merah. Dan pada akhirnya Persib kan kalah 2-0, Arema juara waktu itu. Nah, jadi Basna itu membawa petaka sebenarnya waktu itu. Sampai ada idiom bobotol. Nggak kena masalah itu. Iya. Estebannya juga intrik lagi kan. Pas banget di sini. Iya, pas kena banget tipis. Nah, itu tadi soal Yanto Basna, kita masuk ke video berikutnya. Kartu merah keempat datang dari Luis Suarez. Uruguay dan Ghana bertemu pada babak perempat final Piala Dunia 2010 di Johannesburg. Kala itu, skor 1-1 bertahan hingga penghujung waktu normal. Memasuki perpanjangan waktu, Ghana punya peluang emas dan sudah dipastikan hampir membuahkan gol. Sayang, Suarez yang ada di garis gawang menahan bola dengan tangannya. Kejadian ini membuat Suarez harus di kartu merah dan mandi lebih cepat. Namun menariknya, kartu merah Suarez malah berbuah manis buat Uruguay. Nah, itu tadi video kartu merah ikonik terakhir soal Luis Suarez, Ri. Gimana? Ini juga rada melegenda nih cerita Luis Suarez ini. Melegenda, cuman emang agak menodai persepak bolaan dunia sih. Kenapa menodai itu? Itu eventnya di Piala Dunia banget. Betul. Dan waktu itu tuh kondisinya Ghana itu gol pertama lewat tendangan Sule Muntari itu dari jarak jauh. Jarak jauh. Golnya bagus banget dari jarak jauh. Nah, udah gitu Uruguay menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Diego Forlan. Itu golnya juga bagus lagi banget. Lagi prime banget ya Forlannya itu ya. Bagus banget golnya. Dan kenapa endingnya orang ini si Suarez ngakuin handball yang sebenarnya di extra time. Di extra time. Ya bener sih, maksudnya nyelamatin negara dia, cuman nggak yang sampai pakai tangan juga. Tapi heroes nggak sih? Kan dia meskipun itu terus gol penaltinya nggak masuk. Penaltinya nggak masuk. Iya. Sebenarnya ya gue kalau jadi dia juga bakal lakuin hal yang sama sih. Iya maksudnya sih. Bakal mati-matian bela negara. Iya, dan pada akhirnya Uruguay menang ya. Uruguay menang lewat adu penalti. Adu penalti. Nah, itu dia tadi soal kartu merah ikonik di dunia sepak bola. Yang pertama tadi ada Steven Gerrard, kedua ada Ibrahimovic, berikutnya ada Yanto Basna, dan yang terakhir itu Suarez. Mungkin itu versi kita berdua. Kalau kalian punya versi lain soal misalnya kartu merahnya siapa, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa bikin video soal kartu merah ikonik. Kartu merah lainnya. Kartu merah. Ada yang lebih unik, kita bahas bahas lebih unik, lagi. nanti kita bahas lagi. Oke, kalau gitu gua Dimas Sembada undur diri. Gua Ariel Hardo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dah.